akan terjadi saat kita percaya. Haleluya. Kita akan nyanyi girang-girang. Mari saudara kita bangkit berdiri.
kami panggil dari grup pencung untuk ke depan memuji Tuhan. Kami persilakan. Sambil menunggu kita nyanyikan Puji Beri Kuasa. Terima kasih. Selamat sore, selamat berbakti seluruh sidang jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini di sini ada Bapak Alex dari Jakarta yang akan melosari yang rindu ingin memuji Tuhan bersama-sama dengan kami. Lagunya juga indah. Ada Tuhan Yesus beres kabeh. Kata-katanya juga bagus. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Tapi janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Amin.
Saudara kita bagi berdiri, kita masih mau naikkan pujian yang bilang-bilang. Jika kau pantas melangkah hidup,
kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Engkau kalau pada sore hari ini berapa kami yang ada, kami boleh berkumpul ke tempat ini. Kami ingin memuji menyembah Engkau. Kami juga boleh bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk datang kepada Engkau, untuk kami sama-sama Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Biar Tuhan kita kami akan mendengar firman-Mu. Biar Tuhan apa yang Engkau sampaikan pada saat sore hari ini, Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu yang kami dengar saat ini boleh membentuk hidup kami, boleh menguatkan kami, boleh mengubahkan kehidupan kami ya Bapa, supaya kami tambah hari tambah setia datang kepada Engkau Tuhan. Engkau akan jamah setiap hati-hati kami pada sore hari ini melalui firman-Mu, supaya firman-Mu bertinggal dan bertanam dalam hati kami. Firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh menuntun setiap langkah kami Tuhan. Jangan sampai kami goyah dalam memilih Engkau Tuhan, tapi kami tetap setia di dalam memilih Engkau Bapa. Yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan yang banyak firman-Mu, pakai dan urapi dan urapan kuasa-Mu Tuhan, supaya Engkau yang berbicara saat ini melalui mulut hamba-Mu ya Bapa. Pakai untuk urapi kami semuanya yang ada pada saat ini, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman-Mu boleh menguatkan kami, dan kami pulang dengan penuh sukacita dan sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan memberkati diri yang sudah pimpin doa firman. Selanjutnya saya silakan ada bagaimana. Lagu tadi pas. Lagu dari grup Sweeping ada Tuhan Yesus beres kabeh. Amin. Ya. Jangan seperti orang Israel beres kabeh mati semua. Mengapa? Mereka hanya mengaku di mulut bahwa Tuhan Raja mereka. Hati mereka jauh. Makanya mereka beres semua, mati di padang belantara semua. Ada korban satu, buat kami tidak mudah memahami lagu ini. Ya, banyak orang Kristen menghafal lagu ini. Tapi di sana di Amerika tahu ini lagu, tapi kebanyakan tidak memahami. Ya. Haleluya. Saya kembali membaca untuk kita semua apa yang saya sampaikan minggu lalu tanggal 16. Yesaya 29
ayat 13. Ya, berhubung lagu-lagu tadi ada hubungan dengan ayat ini. Saya ingin supaya kita memahami setiap pujian yang kita nyanyikan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Artinya kebiasaan, ya, yang telah terbiasa di dalam beberapa kelompok manusia, ya, baik di gereja atau di luar gereja. Tuhan berkata bahwa bangsa Israel, walaupun mereka dulu banyak menangis minta pertolongan Tuhan, tetapi ketika Tuhan telah menolong mereka, kelanjutan hidup mereka tidak taat kepada aturan firman Tuhan. Akibat dari ketidaktaatan kepada aturan Tuhan atau firman Tuhan, semua mereka beres di padang belantara. Tidak ada yang hidup kecuali Yosua dan Kaleb dan anak usia 19 tahun. Semuanya Tuhan bereskan di padang belantara. Mati semuanya. Jadi kita harus tarik kesimpulan bahwa menjadi umat Allah, menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan tidak hanya dengan pengakuan lewat mulut saja. Saya percaya, saya sudah dibaptis dan lain-lain. Tetapi harus diikuti dengan hati yang tulus. Menyembah dengan hati yang tulus, melayani dengan tulus, melakukan firman dengan tulus. Mulut ini kalau tidak direm, enak saja menerocos. Itu dalam tulisan Salomo bahwa mulut yang lebar artinya selalu bicara sembarangan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Minggu lalu saya sudah sempat uraikan sedikit. Karena itu Mazmur menulis Tuhan, jaga pintu bibirku. Karena kalau bibir manusia tidak dijaga oleh Tuhan, tidak diawasi oleh firman Tuhan, rusak. Ucapannya kotor, ucapannya tidak seperti apa yang di hati. Sama seperti bang saya menyembah Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Sangat indah hari dinyanyikan Tuhan bala. Ubah kami, kita semua harus diubah. Apa yang harus diubah dalam kehidupan umat Kristiani dewasa ini? Salah satu penyembahan yang tulus, pengakuan yang betul-betul bukan hanya di bibir tetapi dari hati. Kita tidak
merasa menipu Tuhan, berdusta kepada Tuhan, atau memanipulasi keadaan seolah-olah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita setia ke gereja. Kepada Samuel Tuhan berkata, manusia melihat luarnya saja, tampilannya, casingnya saja. Ya. Tetapi Tuhan katakan bahwa aku melihat hati. Jadi kita semua sore hari ini dilihat oleh Tuhan. Ya. Apakah kita benar-benar ingin diubah seperti lagu tadi? Ubahlah kami Tuhan, jadikan kami sama seperti Engkau. Menjadi sama seperti Kristus tidak mudah, ya. Tetapi menyanyikan lagu ini enak saja. Bukan hanya jemaat, pendeta juga ada. Menjadi sama seperti Kristus, itu dia. Ya, tidak mudah. Tetapi kita dipanggil, kita diselamatkan melalui aturan-aturan yang Tuhan berikan, Tuhan firmankan. Memang tidak mudah menjadi sama seperti Kristus, penuh dengan perjuangan. Jadi sama seperti Kristus. Kedua katakan, dia bukan mengerti pemahaman tentang firman Tuhan. Masih jauh barangkali dari saudara. Karena saudara tidak berani merespon pertanyaan saya. Menjadi sama seperti Kristus. Amin. Haleluya. Tiga orang. Tadi saya kedatangan tamu. Bilang, belum tidak telepon. Nanti saya langsung telepon. Keperluan. Perlu ada saya begini-begini. Saya tidak kenal. Tetapi saya paham. Ya. Kerinduan kasih. Saya layani dia. Orang kapan-kapan ke sini. Oh, saya lagi jual mau kontrak rumah buat ibadah. Ada sudah jual ada lain orang. Ini saya kasih. Saudara sama seperti Kristus. Amin. Haleluya. Jangan begitu. Ya. Kalau buat Tuhan, ya. Ada ayat di dalam Alkitab memberikan nyawa sekalipun kita harus berani. Amin. Amin. Menjadi sama seperti Kristus tidak mudah. Rela memberikan nyawanya untuk manusia yang berdosa, manusia yang banyak salah. Tetapi di dalam kehidupan umat Kristen, termasuk saudara, bisakah saudara memberikan nyawa saudara untuk orang lain? Bisa? Ya, betul. Ini pertanda saudara belum memahami kita. Memang memberi sedikit saja suka. Bukan tidak bisa tidak kenal. Tetapi karena tujuannya untuk pekerjaan Tuhan, saya tahu. Dulu waktu saya ke Amerika dulu, tiap ibadah saya mesti berubah di California. Kali ini banyak tamu,
dia. Tetapi saya tidak berkecil hati. Semua Tuhan sediakan. Ya. Salah satu saja. Saya membanggakan jemaat ini saya tidak kenal. Namanya Ibu Karina Muda. Ini saksian. Kemarin saya ditelepon teman dari Jawa Tengah. Salah satu teman kami kembali memasuki sekolah kami Palembang kelas 2. Namanya Angel. Bapak, saya sudah mau ke sekolah. Bapak ada di Amerika. Saya pikir, saya telepon salah satu sekolah. Tolong kasihkan dia uang jalan sekian. Ini kesaksian saya sama mereka. Kebanyakan tidak kasih. Besoknya saya lagi khotbah. Selesai saya khotbah, ada satu ibu muda menanyakan, bukan jumlahnya, tetapi Tuhan tahu apa yang saya buat. Dia berikan saya uang $500. Saya telepon teman saya, apa yang saya buat kemarin Tuhan kembalikan. Haleluya. $500. 8 juta. Nah, saudara-saudara, mau menjadi sama seperti Kristus, bukan harus kita menghafal lagunya, tetapi kita harus ikuti apa yang dapat kita buat sama seperti Kristus. Nyawa sekalipun, apalagi cuma harta. Menjadi sama seperti Kristus bukan saja memberi nyawa, mengasihi orang lain, mengasihi dengan tulus. Tidak harus mengasihi sesama jemaat, tetapi semua orang, dan tidak boleh pura-pura. Terutama kepada sesama orang beriman. Paulus tulis, mengasihi itu tidak boleh berpura-pura. Saudara boleh baca. Ya. Roma 12 ayat 9. Kalau kita mengasihi dengan pura-pura karena lihat orang saja, tidak ada berkahnya. Jadi menjadi sama seperti Kristus, prosesnya cukup berat. Bukan mengasihi, memberi apa yang kita bisa berikan, makanan, kue, buah, uang sedikit, bukan sebatas itu. Dan hati kepada orang yang membenci kita, kita boleh marah. Amin. Amin. Susah. Kenapa sering ada bentrok antara jemaat? Apakah itu kasih? Itu suatu perbuatan yang sangat jahat. Ajaran Tuhan harus mengasihi semua orang. Ada ayat-ayatnya. Kita tidak boleh pilih si A, si B.
Amin. Berani mengaku, berani melakukan. Kalau tidak tahu ayatnya, tanya sama saya. Saya simpan banyak ayat di kepala. Ya. Jangan di waktu senang saja kita tunjukkan sikap kita cinta Tuhan dan menunjukkan kasih kita hanya kepada orang-orang tertentu, tapi ajaran Tuhan Yesus kepada semua orang, khusus bagi sesama jemaat. Kita baca dulu satu ayat lagi. 2 Timotius 2 ayat 19. Dasar Allah yang kuat tidak berubah. Perkataan ini tertulis di atas dasar itu. Tuhan mengenal orang yang menjadi miliknya. Juga perkataan ini tertulis di atasnya. Setiap orang yang mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan harus berhenti melakukan yang salah. Amin. Masalah itu. Orang yang mau bertumbuh rohaninya, dia harus memahami firman Tuhan dan melakukan firman yang dia pahami itu. Saya masih di Amerika sudah ada 3 hamba Tuhan minta saya wilayah Sulawesi, ada di Pulau dan Sulawesi Tengah. Dan saya terus terang, saya banyak mengajar pada jemaat maupun nama Tuhan. Jadi kami sama seperti Yesus. Tidak mudah menjadi sama seperti Yesus. Prosesnya luar biasa. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi dasar pokok yang dibuat oleh Allah tidak dapat digoncangkan. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Di atasnya tertulis ini. Tuhan mengenal orang-orang miliknya. Saudara, semua yang ada Tuhan kenal. Bukan dari perkataan pujian yang keluar dari kita, tetapi dari dalam hati Tuhan tahu. Dan orang yang berkata bahwa ia milik Tuhan, orang itu harus berhenti melakukan perbuatan yang salah. Amin. Amin. Ya, susah. Belum ada manusia yang sempurna. Betul. Itu di dalam Yakobus 3 ayat 2 dan saudara buka Pengkhotbah 7 ayat 20. Di atas muka bumi ini belum ada manusia yang baik, yang saleh, yang sempurna. Betul. Tetapi ketika manusia yang bersalah, berdosa, mengaku di hadapan Tuhan dengan jujur, dosanya diampuni, hidupnya dibersihkan. Contohnya Yesaya, dia jujur, Tuhan, bibir saya najis.
suka jelek-jelekin sesama manusia. Itu banyak terjadi, bukan saja di sana sini, di sini pun mungkin ada yang mulutnya belum dibakar oleh api kuasa Tuhan, masih kotor, menjelek-jelekan teman seiman, menjual temannya dengan cerita-cerita yang dibuat sendiri. Sehingga kalau ketahuan ada pertengkaran terjadi. Sedangkan anak Tuhan, pelayan Tuhan, ya, hamba Tuhan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh, harus rukun. Di Amerika saya bicara tentang kerukunan, ada itu mungkin talenta saya orang menyampaikan firman secara pelan-pelan, tidak pilih ya, karena bukan jemaat, tidak jemaat pun, sebab kita hidup ingin menjadi sama seperti Kristus, ingin masa lalu kehidupan kita dirubah oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Sebab orang yang tidak diubah perilakunya, kelakuannya, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tujuan kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar kumpul-kumpul nyanyi senang-senang, rame-rame, tetapi kita dibina oleh firman supaya kehidupan rohani kita menjadi subur, menjadi kuat, mengeluarkan uang yang baik, dan tujuan kita bisa tercapai, yaitu kehidupan yang kekal buat selama-lamanya dalam surga. Ya. Tidak dilarang mengaku bahwa kita ini anak Tuhan. Karena Injil Yohanes 1:12, semua yang percaya pada Tuhan, mereka berhak menjadi anak-anak Allah. Jadi anak Allah menjadi sama seperti Kristus, anak Allah. Prosesnya memang berat, tetapi ketika kita ada kerinduan, ada keinginan, pasti bisa. Ada lagu tadi juga, ada Tuhan berbeda. Tuhan tidak membela manusia yang masih jahat, tetapi yang dibela Tuhan adalah manusia-manusia yang percaya, yang benar-benar ingin hidup menjadi sama seperti Kristus. Haleluya. Menjadi sama seperti Kristus. Amin. Penuh keraguan, kelihatan tidak ada kepastian, tidak ada keberanian bicara, karena tidak ada kepastian tentang bagaimana hidup saya sudah sesuai dengan firman atau belum. Ya. Kasih jangan pura-pura, itu yang gampang-gampang. Ya. Kalau saudara masih berpura-pura mengasihi teman saudara, coba jangan pura-pura, kasihlah dengan sungguh. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan mendapat meninggalkan kejahatan, menjelekkan
orang itu kejahatan. Memfitnah sesama manusia itu tindak kejahatan. Berdusta itu kejahatan. Yang sejak dari zaman Torah, mulai dari Imamat 19 ayat 11, Tuhan benci orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang suka berdusta. Orang itu zaman Torah. Bukan Yesus 4 ayat 25 sama. Kolose 3 ayat 9. Semua dilarang berdusta karena itu adalah tindak kejahatan. Banyak orang sudah terbiasa berdusta. Berhenti. Tidak ada berdusta di dalam surga. Wahyu 15. Karena itu selain kita masih ada kesempatan kita perbaiki cara hidup kita. Hendaklah meninggalkan kejahatan. Mulai hari ini, saudara bisa percaya pada diri saudara sendiri ketika sudah mendengar firman Tuhan. Karena kejahatan itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan menurut saya seperti Mazmur. Jaga supaya tidak mengeluarkan kata-kata fitnah kepada teman, membuat cerita-cerita yang menyakitkan orang lain. Ya, Rasul Paulus katakan, hendaklah mulut orang beriman. Ya, Minggu saya sampai ada pujian selain firman Tuhan ada di hati. Mulut orang beriman ada pujian, mazmur, pujian, lagu-lagu rohani. Itu Kolose 3 ayat 16. Itulah ciri seorang anak Tuhan. Bukan saja pujian, bicaranya tidak pura-pura, untuk mengasihi sesama, tidak memfitnah, jujur, dan tidak suka berdusta. Ya. Saya ulangi, kenapa Ayub mampu menghadapi cobaan yang berat? Banyak yang tidak dapat bertahan menghadapi cobaan. Zaman itu bahkan sampai zaman sekarang ini ada penyebabnya. Ayub tidak sombong, tidak mengandalkan kekayaan. Itu baca di Ayub 31 ayat 24 dan 25. Bukan itu saja, dia diganjar habis-habisan dengan masalah, kekayaannya habis, dirampas, terbakar, anak-anaknya mati musibah karena musibah. Tubuhnya penuh dengan bisul dari batok kepala sampai telapak kaki. Istrinya mengajak dia memutar. Oh, sangat berat. Asalnya dia ada. Kenapa dia berkata? Dalam mulut Ayub tidak mengeluarkan ucapan kata-kata yang kotor, tetapi dia berkata, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia memuji Tuhan di tengah cobaan yang berat. Dia paham firman Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa yang kita miliki semua dari Tuhan. Nyawa pun, hidup pun adalah Tuhan yang mengaturnya.
ayat 11. Itulah kekuatan seorang Ayub, dan bukan hanya Ayub tetapi semua orang beriman. Ya. Bukan hanya Ayub, pemazmur juga. Ayub 23 ayat 12. Perintah dari bibirnya, perintah titah, perkataan atau hukum daripada Tuhan. Perintah dari bibirnya, perintah dari bibir Allah, tidak kulanggar. Saudara suka melanggar firman Tuhan, jangan membenci sesama, saudara memfitnah malu, itu melanggar. Tetapi Ayub tidak. Ketika istrinya berkata, tinggalkan Tuhan, matilah, engkau sudah menderita dengan bisu ini. Apakah Ayub bicara seperti bicara orang gila? Beda kan? Kebanyakan orang sekarang, istri atau suami langsung dicap, kamu gila, kamu anjing, kamu binatang. Tidak boleh. Belajar kepada Ayub. Pada istrinya dia hanya bicara seperti bicara orang yang tidak mengenal Tuhan. Firman baik. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dan tidak menerima yang tidak baik? Hebat. Ya, ayo. Dalam sanubari itu, ku simpan ucapan mulutnya. Amin. Hati kita kalau penuh dengan firman, kita pasti akan takut berbuat jahat, menjelekan orang lain, memfitnah orang lain, membuat cerita yang bukan untuk menyakiti orang lain. Tidak boleh. Orang yang berani berbuat seperti itu, mereka seakan-akan tidak mempunyai firman di hati mereka. Pemazmur juga menulis Mazmur 114 ayat 11, supaya aku tidak berdosa, kusimpan firman di hati. Hati manusia harus ada firman, khusus hati jemaat yang ada di sini harus punya firman, supaya saudara tidak punya musuh, tidak memfitnah orang lain, tetapi saudara rukun, karena firman adalah segalanya bagi kita semua, mengatur jalan pikiran kita supaya lurus, tidak nego-nego. Hati ini merupakan lumbung kebenaran. Ketika hati kita penuh dengan kebenaran, kita hidupnya indah di hadapan Tuhan, dipandang indah oleh orang lain, karena kita tidak punya musuh, takut memusuhi orang lain, takut menghina orang lain, takut memfitnah. Ketika firman itu ada di hati kita dan firman itu bertumbuh subur, maka hidup kita makin diberkati oleh Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 133 kalau dibaca, orang yang rukun akan menikmati berkat yang disediakan Allah, bukan berkat jasmani, tetapi dikatakan Mazmur 133 berkat kehidupan untuk selama-lamanya, yaitu kehidupan yang abadi dalam surga. Milikilah hati yang terbuka untuk setiap firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu menuntun kita pada jalan yang Tuhan kehendaki kita jalani, dan jalan dari Tuhan dikatakan dalam Mazmur 18 adalah jalan Tuhan itu sempurna. Ya.
Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan dianggap keras dan marah sama Tuhan dengan firman Tuhan. Kita syukuri firman yang kita dengar, membantu hidup kita, membantu karakter kita, membantu pola pikir kita ke depan. Apakah masih mau tetap manusia yang lama atau mau memiliki pola pikir manusia yang baru yang sudah dipakai oleh Tuhan, yang akan menjadi sama seperti Kristus. Nyanyikan itu lagi sebelum jadi kamu sama seperti Kristus. Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya, Tuhan. Hari ini kembali Kau menyatakan kepada kami bahwa hidup kami anak-anak-Mu Tuhan ingin Kau dapati sempurna pada akhirnya ya Bapa. Sehingga hari ini Tuhan Kau ingatkan kembali kepada kami supaya kami Tuhan melakukan segala kehendak dan perintah-Mu. Terutama ya Tuhan, kami hidup sebagai anak-anak terang ya Tuhan, yang mana Tuhan kami melakukan kebaikan dalam kehidupan kami dan meninggalkan segala kejahatan. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus dimanapun kami berada, orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan, sehingga mereka yang tidak percaya, mereka menjadi percaya. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan, ubah kami sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirman yang telah kami dengar saat ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pendeta Temo, Kau pakai dia lebih heran bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam firman itu tanam di hati kami, bahkan bertumbuh dan berbuah menyenangkan Bapa. Karena itulah hidup kami untuk menyenangkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Ini saatnya kita akan memberikan khotbah persembahan sambil dijalankan kita nyanyikan di dalam segala hal.
Dia yang berulang tahun boleh maju di depan akan doakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang telah Haleluya, haleluya, terima kasih. Engkau baik bagi kami, anugerahmu luar biasa. Kami ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, khusus bagi 3 kekasih kami yang sedang berulang tahun, Yuji, Chan, Yudi. Kepada Tuhan kami bersyukur. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kesehatan sampai saat ini. Engkau yang memelihara mereka sehingga mereka boleh menjalani hidup mereka dengan segala anugerah Tuhan. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Bahkan biarlah hidup mereka tambah kuat di dalam Tuhan. Makin hari makin setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan apapun yang mereka lakukan. Dia mereka lakukan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih keluarga mereka. Tuhan jaga pelihara, mulai dari Yudi, suami, anak menantu, anak mereka, cucu mereka, diberkati oleh Tuhan, diberikan tubuh yang sehat, dan makin hari mereka mengasihi Tuhan, dan dalam segala tugas mereka
Tuhan buka jalan. Cucu mereka masih sekolah kuliah. Tuhan, Engkau berikan mereka kepintaran. Biar cita-cita mereka tercapai. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian saudara Ojang, suami istri, anak menantu mereka. Berkati oleh Tuhan mereka. Tuhanlah segalanya bagi keluarga mereka. Berikan mereka tubuh yang sehat, tubuh yang sembuh, dan cita-cita anak mereka, cucu mereka bisa tercapai karena Tuhan mempedulikan mereka. Juga Yudi, Tuhan berikan kekuatan kesehatan sampai saat ini. Hati Yudi orang tuanya, Tuhan, kepadamu kami selalu menaruh harapan, sebab Tuhan adalah segalanya dalam hidup kami. Biar berkat anugerah Bapa surga turun di atas kehidupan Yudi, orang tuanya, keluarga, sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Juga saudara Ocan, suami, istri, anak, menantu mereka, cucu mereka, dimanapun kita berada, diberkati, dipelihara, diberi tubuh yang sehat Tuhan. Masa depan mereka, Tuhan buka jalan, dan Tuhan buat anak mereka selalu hidup di dalam kesetiaan diri Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga Yuli, suami istri, anak, menantu, cucu mereka, manapun mereka berada, diberi tubuh yang sehat kuat. Buatlah mereka selalu setia mengiring Engkau, sehingga Tuhan selalu menyatakan anugerah-Mu. Masa depan cucu mereka serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buatlah mereka berhasil dalam sekolah kuliah mereka, sehingga Tuhan itu memuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Seluruh jemaat yang ada kita nanti, biar kami pulang, biar kami membawa berkat sukacita yang dikerjakan oleh firman Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap setia mengiring, melayani Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan sampai Tuhan datang kalian berdoa. Kami dipelihara, kami dijaga baik siang maupun di malam hari, di rumah, di luar rumah, jalan, darat, udara, laut. Tuhan, Engkaulah perisai hidup kami. Sertai kami semua, sebab itu saudara-saudara sekalian. Pulanglah dengan sejahtera, sambil membawa berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dan selalu ada di dalam hati kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Oleh sebab itu kita yang percaya selalu mengatakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima musiknya udah berhenti rupanya. Puji, terima kasih. Oh ya Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi saya lupa menyampaikan kalau
Dana untuk MIK itu murni dari kas bendahara, tidak ada dipungut list ke jemaat ya. Solo.